Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari Ade Irma Caniago, di politisi Nasdem ya, di acara Perempuan Bicara TV One. Saya bertonton di judulnya itu harga kebutuhan melejit, rakyat menjerit. Nah jadi gini, saya kecewa pada beliau. Ini ada beberapa kali saya sudah sering kali ini yang keberapa saya kritik beliau ya. Beliau selalu membela pemerintah guys ya. Bahkan di acara itu sebenarnya beliau dipermalukan ya. Jadi waktu itu kan dia komentar bahwa katanya salah satu contoh misalnya dia berkomentar kalau harga bawang misalnya ya bawang merah bawang putih naik Rp1.000 ya nggak masalah kata dia kan, karena petani kan juga mau berlebaran gitu ya kan. Nah padahal dia lupa ya. Pertama dia lupa kalau kenaikan harga itu bukan sepenuhnya dinikmati petani. Ingat itu. Karena bukan langsung sistem kita yang ada sekarang ini bukan langsung dari petani langsung ke pembeli, enggak. Melalui rantai jalur distribusi. Ada pengepul ya, pengepul lari lagi ke distributor besar, distributor kecil sampai ke pembeli. Jadi ada banyak mata rantainya. Nah, bagaimana kalau di tengah jalan itu ada praktik monopoli? Ya, praktik kartel, mafia kalau kita lihat beberapa waktu terakhir. Bagaimana? Kenaikan itu mereka yang atur harganya. Jadi itu masalah di situ. Jadi yang dimasalahkan adalah ya kalau dipastikan petaninya yang dapat 1.000 itu. Nah, faktanya ketika dicek oleh reporter TV One yang jadi dia nih ngakunya politisi Nasdem nih ngakunya kalau dia itu sering belanja ke pasar gitu kan. Di sini dia dipermalukan guys. Karena ketika dicek langsung oleh TV One gitu kan reporternya itu naik harganya tuh bukan Rp1.000 gitu, tapi berkisar antara 5.000 sampai 15.000 guys. Anda bayangkan. Jadi kenaikan daging sapi, daging ayam, bawang ya, cabai dan lain-lain tuh berkisar 5.000 sampai 15.000 guys. Anda bayangkan itu. Ya kan? Ya, itu bukan terus naik nanti hingga lebaran. Jadi kita nggak tahu dia belanja di pasar mana gitu kan, ya kan, di pasar mana dia belanja gitu. Lalu ketika dia juga katanya dia dari Jakarta ke Jogja itu dia pakai mobil katanya itu nggak langka solar dan pertalite dan segala macam pertama. Lalu yang berita-berita kita dengar tuh berita hoax gitu kan, makanya kita heran dia SPBU mana gitu. Mungkin SPBU elit mungkin kan kita nggak tahu karena dia tentu sebagai seorang politikus tentu jarang beli SPBU yang merakyat gitu, SPBU kecil, tapi dia mungkin yang eksklusif di jalan tol mungkin kan, karena itu mungkin jadi prioritas gitu kan. Nah, jadi ini nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Lalu pembelaannya pemerintah itu berlebihan guys kepada pemerintah ya. Jadi gini ya, coba Anda bayangkan ya. Dia menyalahkan pandemi COVID di seluruh dunia gitu. Nah, kita tahu itu adalah suatu masalah, tapi nggak bisa kita menyalahkan sesuatu itu yang pasti terjadi, yang nggak bisa kita elakkan. Pandemi COVID itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Memang ketentuan alam, ketentuan dari Yang Maha Kuasa, tidak bisa hindari. Nah, sekarang kita mau tahu negara ini ada pemerintah atau tidak gitu, ya kan? Kita punya pemerintah harusnya kan, yang ngurus semuanya itu, yang ngasih solusi, yang mengapen semuanya gitu. Jadi nggak bisa dia menyalahkan, oh ada pandemi COVID gitu. Kalau gitu namanya ini berarti ke negara autopilot. Jadi kalau ada apa-apa salah COVID, kalau ada apa-apa salah ini itu gitu. Kan nggak bisa begitu. Itu nggak perlu sebut harusnya ya. Seharusnya kalau kita ada COVID, pemerintah begini, tapi kurangnya begini kan gitu harusnya kan. Nah, itu jadi dia menyalahkan COVID gitu. Jadi seakan-akan nggak pemerintah tuh nggak salah gitu guys. Nah, lalu masalah lain misalnya, solusi lain misalnya kayak minyak mentah dan lain sebagainya. Padahal minyak mentah itu ya kita tahu dulu kita tuh termasuk pengekspor minyak bumi terbesar juga guys dulu ya. Tapi karena kurangnya eksplorasi ya, sumur-sumur kita tidak diperbarui karena memang pajak eksplorasi itu besar. Jadi orang malas
investor malas eksplorasi gitu. Salah pemerintah juga, kenapa biaya pajak eksplorasi itu besar gitu. Soalnya kan tidak begitu. Jadi orang tuh nggak mau eksplorasi di Indonesia gitu kan, eksplorasi. Padahal itu adalah eksplorasi itu adalah cara untuk dapatkan minyak gitu, menjadi produsen minyak besar gitu kan. Padahal kita kaya karena minyak gitu, tapi karena investor nggak berminat, karena tingginya pajak, ya jadi kita turun, nggak jadi lagi negara pengekspor minyak bumi, sehingga kita kewalahan. Jadi kita tuh nggak punya kemandirian energi guys, gitu. Karena itu salah siapa? Pandemi COVID kan salah pemerintah yang tidak mendukung orang yang investor hendak melakukan eksplorasi. Karena kita tahu eksplorasi itu adalah untung-untungan, bisa berhasil bisa tidak gitu. Jadi itu berisiko. Eksplorasi itu adalah suatu hal yang berisiko, nggak ada kepastian di situ. Nah, jadi suatu yang nggak pasti sudah dipajakin, itu bagaimana bisa coba? Soalnya kan minimal bebas pajak, nanti baru hasilnya yang dipajakin harusnya, itu baru fair. Jadi orang tuh nggak segan-segan untuk eksplorasi gitu. Kita negara yang besar cadangan migas kita, tapi itu tadi masalahnya kan. Nah, lalu masalah minyak goreng juga dan lain sebagainya. Banyak solusi bisa dilakukan pemerintah gitu sebenarnya. Dari ini udah hampir 2 periode loh. Masa dari awal periode pertama pun tidak ada planningnya gitu kan. Jadi semua tuh kelihatan sekarang di ujung-ujung ini kelihatan guys. Di akhir mau 2 periode kelihatan kalau pemerintah itu tidak bekerja dengan baik ya. Tidak mengurus semuanya dengan baik. Fokusnya hanya kepada infrastruktur beton tapi tidak pada hal-hal yang basic, yang dasar. Kemandirian pangan, kemandirian energi gitu kan. Jadi infrastruktur yang dibangun tuh tidak mensejahterakan rakyat, gitu kan? Karena infrastruktur itu tidak bisa mencegah naiknya harga-harga barang tinggi. Karena kita tidak mandiri pangan kita, ya kan? Pemerintah itu seharusnya menggunakan undang-undang bahwa bumi, air dan air di dalamnya itu dikuasai negara dan digunakan sebesar untuk kepentingan rakyat harusnya. Tapi itu tidak digunakan, sehingga pemerintah kalah sama mafia minyak goreng. Akhirnya pemerintah memberikan jangka pendek subsidi untuk rakyat yang cuma 3 bulan. Padahal itu harganya naiknya berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan ya kan. Bahkan sampai ke depannya bakal kita kalau udah kalah sama mafia ya. Jadi sumber source-nya itu adalah itu. Kartel perdagangan ini yang harus bereskan, bukan kasih subsidi gitu. Jadi ibaratnya gini loh. Penyebab masalahnya misalnya adalah misalnya ada gajah menyerang suatu kampung gitu kan. Jadi akibat gajah itu adalah kampung itu luka-luka penduduknya, rakyatnya. Nah, masalahnya apa? Gajah itu, kenapa gajah itu gak diusir kembali ke habitatnya? Gajahnya itu dibiarkan, nggak mampu, karena nggak mampu, rakyatnya diobatin. Ya besok diserang gajah lagi. Nah, itu pemerintah sekarang kita. Nggak punya solusi. Ini sama seperti suatu kampung yang diserang oleh sekumpulan gajah, ya gajah masuk kampung, tapi tidak mampu pemerintah kampung itu untuk mengusir gajah. Mereka cuma bisa mengobati rakyatnya luka-luka, dan itu pun hanya berapa bulan gitu, ya kan? Jadi pemerintah kita nggak mampu buat banyak guys. Makanya heran kalau mahasiswa demo besar-besaran ya, apalagi besok tanggal 11 tuh demo paling besar itu. Dan kita bersama mahasiswa, kita bersama rakyat. Karena pemerintah tidak mampu, dan sayangnya Ibu Irma Cerniago ini selalu membela pemerintah gitu dan menyalahkan COVID. Padahal sesuatu yang datang dari Allah ya, datang dari Maha Kuasa yang nggak bisa kita hindari karena itu di luar kuasa kita, itu nggak bisa kita salahkan. Karena itulah gunanya ada pemerintah. Pemerintah tuh mengatasi segala problem negeri ini harusnya. Karena dia yang punya kuasa, dia punya wewenang, dia punya dana dari rakyat, pajak rakyat. Jadi apa gunanya kita nyetor pajak tiap tahun? Ya kan? Sekarang ada lagi pajak PPN lagi, kita kena, saya kena juga gitu kan. Pajak biaya matre lagi tiap transaksi di atas 10 juta gitu kan di saham. Itu menurut saya cukup mengesalkan guys. Dulu nggak ada begitu ya kan. Biaya matre lah gitu. PPN naik lah, luar biasa ya. Jadi sekian banyak peluru yang digunakan pemerintah, yang punya pemerintah itu nggak bisa mereka gunakan dengan maksimal gitu guys. Makanya nggak heran ini pemerintah kita ini gagal, dan itu dibela oleh saya kecewa dibela oleh, dan maklum sih dia politisi Nasdem, jadi memang bagian dari pemerintah gitu kan. Tapi kita sebagai rakyat tahu dari dulu memang dia berpihak pada pemerintah salah masih dibela. Itu yang buat rakyat kecewa gitu guys. Padahal pemerintah tuh punya ruang yang luas, punya kuasa besar untuk mengatur semuanya kayak masalah minyak gitu.
ya kan? Pemerintah bisa mengatur dengan kuasanya, ya, mengatur para produsen agar distributor agar memprioritaskan dalam negeri dulu, baru keluar negeri gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu ngomong tentang untung, pemerintah akan bisa tekan, ya kan? Karena pemerintah yang memberikan HGU pada mereka. Kalau nggak dikasih pemerintah HGU, mereka nggak bisa punya lahan itu, ya kan? Jadi kalau mereka bicara untung, ya nanti dulu. Kalau Anda mau ngomong masalah untung, lebih untung jual di luar negeri misalnya, lebih jual untung lebih jual ekspor, itu HGU saya yang beri. Itu sampai pemerintah sebagai otoritas tuh berperan di situ. Jangan hanya menekan FPI, menekan apa lagi ulama-ulama kita gitu kan. Tapi lemah terhadap hal-hal beginian gitu. Kayak kemarin kayak askar FPI itu kan diintai sampai dibunuh gitu dengan sadis, dengan keji, ya kan? Tapi sama ini nggak berani berbuat gitu, sama para mafia ini guys, para kartel ini nggak berani berbuat. Pada pemerintah yang memberikan mereka HGU-nya, pemerintah memberikan mereka izinnya semuanya, tapi pemerintah seperti macan yang giginya ompong guys, hanya berani kepada umat Islam, hanya berani kepada rakyat kecil, para aktivis, ya seperti Aris Hazar kemarin dan apanya dan yang lain-lainnya, tapi tidak berani pada para pemain, dan menyerahkan, dan lucunya malah menyerahkan kepada mekanisme pasar. Jadi apa gunanya ada pemerintah? Ya, pemerintah itu tugasnya adalah mengawasi pasar dan mengendalikan pasar, bukan menyerahkan kepada pasar. Tapi pasarlah yang memimpin negeri ini. Ya, negeri ini, ingat, negeri ini dipimpin oleh pasar kalau gitu. Karena pasar yang menang, mekanisme pasar yang menang, bukan aturan pemerintah yang menang. Ya kan? Jadi pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar, padahal dia punya wewenang untuk menjadi pengendali, untuk pengawas, tapi tidak dilakukan. Diserahkan semuanya kepada pasar. Inilah rakyat kita itu adalah tergantung pada mekanisme pasar, nasib kita. Jadi pemerintah itu menjalankan sistem autopilot. Jadi negara kita memang sepertinya tidak ada pemerintah, guys. Ya, sudahlah begitu, masih dibela juga. Itulah komentar saya mengenai Ibu Irma Caniago ini. Ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.